Halo, aku Sheryl. Tentu saja itu bukan nama asliku. Aku merasa lebih mudah untuk menceritakan hal-hal ini dengan nama samaran. Banyak orang percaya bahwa pelaku pelecehan seksual adalah sosok pria tua berkumis dan memiliki tatapan yang aneh. Namun nyatanya, kebanyakan dari mereka terlihat sangat normal. Kalian harus selalu berhati-hati. Aku berusia 21 tahun. Dan semuanya dimulai ketika aku berumur 7 tahun. Aku pulang dari sekolah dan aku ingin memainkan games di komputer. Aku ingat, aku bertanya pada abangku apakah aku bisa memainkan game Barbie favoritku, di mana kita bisa merias wajah Barbie dan mendandaninya. Dia mengizinkannya, tapi dengan satu syarat. Aku harus duduk di tangannya. Aku tidak paham bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Ya, bagaimanapun, aku baru berumur 7 tahun. Dengan naif, aku melakukannya. Aku duduk di tangan abangku dan mulai bermain. Aku mulai merasa bahwa abangku mencoba menggerakkan tangannya naik dan turun dengan sangat lambat. Dan kemudian, dia mencoba meraba area kewanitaanku. Aku berusaha untuk menghiraukannya. Aku terfokus pada video gameku. Tapi abangku tidak berhenti di situ. Ketika aku berusia 9 tahun, terjadi hujan badai yang sangat buruk dan kilat menyambar setiap 10 detik. Aku ketakutan. Aku hanya berdua dengan abang, jadi aku meminta izin untuk tidur di kamarnya sembari dia memainkan komputer. Aku berencana menginap di kamar abangku sampai ayah dan ibu pulang, lalu pindah ke kamar mereka. Tanpa sadar, aku tertidur. Tiba-tiba, aku terbangun karena ada sesuatu yang menyentuhku. Aku tahu itu adalah abangku, tapi pada saat itu aku masih tidak tahu apakah hal itu wajar atau tidak. Aku menceritakan segalanya pada ibuku ketika dia sampai di rumah, dan ibu tampaknya tidak peduli. Dia pikir aku telah berbohong, dan berkata abangku hanya berbuat jahil. Dengan santai, ibu berkata pada abangku untuk berhenti menjahiliku. Tapi abang menyangkal semua perbuatannya, dan ibu langsung mempercayainya. Ketika berusia 13, aku sedang tertidur di kamarku dan terbangun. Merasakan ada sesuatu yang menyentuhku di balik selimut. Aku langsung pindah posisi. Aku tahu siapa orang itu. Abangku terus menggrepe kakiku sampai aku menendang tangannya. Dia berhenti dan pergi meninggalkan kamarku. Dia bahkan tidak peduli pada kenyataan bahwa ibu ada di ruang sebelah. Aku tidak punya nyali untuk memberitahu ibu atas apa yang telah terjadi atau apa yang tidak terjadi saat terakhir kali aku bercerita padanya. Abangku terus melakukan hal itu selama 2 tahun berikutnya. Aku hanya ingin menjadi remaja normal. Merasakan ciuman pertama aku, berkencan dengan seseorang, dan bahkan mungkin punya pacar. Tapi aku tidak bisa. Aku trauma. Aku takut akan hal-hal seperti itu karena perlakuan abangku. Waktu berusia 15 tahun, aku memutuskan untuk memberitahu salah satu teman cowokku. Namanya Ray, dan dia sangat mendukungku. Dia bahkan memberitahu ibu tentang apa yang aku alami. Rupanya, beberapa orang juga bercerita pada ibuku. Kurasa dia akan bicara serius dengan abangku. Namun ternyata, dia hanya basa-basi pada abang. Siapa yang akan peduli pada omongan basa-basi? Dan ya, abang kembali menyangkal semua omongan ibu. Dan ibu tetap percaya padanya. Aku menyerah. Setiap malam, aku mengunci pintuku. Berharap cara ini mampu melindungiku dari abangku. Tapi ibu malah melarangku untuk mengunci pintu. Karena mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan seorang laki-laki. Lalu ibu mengambil kunciku dan abang terus datang ke kamarku. Ibu, hal yang kamu takuti justru dilakukan oleh anak pertamamu padaku. Akhirnya, suatu malam ketika abang datang, aku menjerit dengan sangat keras. Aku menyuruhnya keluar dan dia langsung pergi. Dia berlari keluar kamar seperti anak anjing yang ketakutan. Tapi tentu saja, hal ini tidak membuatnya kapok. 1 atau 2 tahun kemudian, saat aku tidur siang di sofa, aku merasa abang mencoba untuk merabaku lagi. Aku sangat syok. Aku merasa sangat tidak berharga, menjijikan, kotor seperti sampah. Aku tidak akan terlalu detail, tapi banyak hal yang terjadi dan aku tidak bisa menceritakannya. Bagaimanapun, ini sudah keterlaluan. Akhirnya aku pergi ke kantor polisi. Aku bisa merasakan air mata jatuh dari wajahku dan aku tergagap setiap kali aku menceritakan kejadian itu. Aku ingin membuat laporan tentang serangan seksual. Petugas polisi memberitahu bahwa dia sangat sedih mendengar kejadian ini
dan meminta maaf karena sistem komputer mereka rusak, sehingga mereka tidak dapat membuat laporan apapun. Petugas polisi menyarankanku untuk segera pergi ke kantor polisi terdekat, tapi aku tidak punya SIM atau mobil. Jadi aku menyerah. Aku merasa seolah alam semesta mendukung perlakuan keji abangku, dan rasanya dia akan selalu lolos dari masalah ini. Akhirnya aku menelpon bapak baptisku, Jim, untuk bertemu dan aku menceritakan tentang kejadian itu. Jim cukup sibuk saat aku menelponnya, tapi beberapa jam kemudian kami bertemu. Aku menceritakan semuanya dengan detail, dan dia menelpon ibuku dan akhirnya ibu mendengarkanku. Pembicaraan itu benar-benar menegangkan dan rumit. Aku tidak bisa berhenti menangis. Malam harinya, ibu bertengkar dengan abang. Aku hanya diam di kamar dan berusaha mengabaikan pembicaraan mereka. Untunglah, hidupku membaik sejak ibu memarahi abangku. Tidak ada yang pernah menggangguku. Namun, aku tetap tidak merasa aman untuk tinggal di rumah ini. Abang memang belum melakukan apapun. Tapi tidak ada jaminan kalau dia benar-benar sudah taubat. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah, jika sesuatu seperti ini terjadi kepada kalian, tolong, bicaralah. Mungkin seseorang mampu menolongmu dan memberikan solusi.